Jadi di kelas 3 semester 1 atau semester 5 itu ada materi masuknya Islam di Nusantara. Kenapa dinamakan Nusantara? Karena sebelum Indonesia itu namanya Nuswantara atau Nusantara. Nah, itu di materi kelas 3 semester pertama. Ada banyak ahli sejarah yang mengatakan ada teori dan strategi masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori Mekah mengatakan bahwasanya Islam itu datangnya dari Arab, Jazirah Arab. Ada yang teori Gujarat, Islam itu datangnya dari India, ya daerahnya Shah Rukh Khan gitu. Ada yang mengatakan Islam itu dari Tiongkok, Chinese atau Cina. Bahkan ada yang mengatakan Islam itu datangnya dari Persia, yaitu satu negara yang namanya Iran. Itu beberapa ahli sejarah mengatakan seperti itu. Di samping teori-teori itu juga ada yang namanya strategi atau cara. Bagaimana cara masuknya Islam ke Nusantara. Cara Jawa niku yo apa sih mlebune Islam nang Nusantara kira. Dengan cara apa masuknya? Itu ada para ahli mengatakan ada 6. Yang pertama dari jalur pernikahan. Yang kedua perdagangan. Yang ketiga politik. Keempat pendidikan. Kelima seni budaya. Dan yang terakhir tasawuf. Nah, yang nomor 5 ini yang sangat menarik ini yang nomor 5, yaitu dari seni budaya. Salah satu contoh adalah pewayangan. Islam masuk ke Nusantara ini dibawa melalui atau dengan cara seni budaya, contohnya wayang. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui atau bahkan belum ada yang ngupas memang. Wayang itu ada yang memainkan namanya dalang. Ternyata dalang itu berasal dari bahasa Arab dalla, yang artinya orang yang menunjukkan. Dalla masuk ke Nusantara, orang Jawa tidak bisa mengucapkan la, akhirnya bisanya ngo karena ada hono coroko mogo botongo, maka dalla itu menjadi dalang. Dalla menjadi dalang. Aslinya ya dalla itu. Kemudian di samping Pak Dalang, juga Pak Dalang itu menggunakan blangkon seperti yang saya pakai ini. Ternyata blangkon itu cara Jawa niku singkatan. Blangkon sing gamblang dilakoni. Blangkon itu ada sing gamblang dilakoni. Jadi tidak syukur-syukur gaya model gitu. Pak Dalang menggunakan blangkon. Lah apa yang dilakukan oleh Pak Dalang? Pak Dalang itu selalu ngeretek. Contohnya, bumi gonjang ganjing, tek. Nah, bumi gonjang ganjing itu kalau dalam bahasa Arab itu Quran surat Al-Zalzalah. Coba dilihat di surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digonjang-ganjingkan, nah kan dan seterusnya seperti itu. Itu kalau dalam bahasa Jawa, bumi gonjang-ganjing. Iki sing ngerti yo aku tok ya sing ngerti. Ya maksudnya itu belum banyak yang mengupas gitu. Itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Dalang. Nah kemudian Pak Dalang kan tretek, bumi gonjang ganjing. Tretekan Pak Dalang itu macam-macam. Bumi gonjang ganjing, tek. Jumlahnya 4. Itu maksudnya apa? Ada sholat yang jumlah 4 rakaat. Langit katon kelap, tek. 3. Berarti sholat maghrib. Tek. 2. Subuh. Lah itu kan ada filosofinya. Ini yang paling menarik dan jarang
dikupas. Ini kalau tidak siswa sendiri yang bertanya, tidak akan saya ajari ini. Jadi salah satu strategi yang menarik itu bagi saya itu ya seni budaya. Melalui pewayangan, asal usulnya wayang, sebutan-sebutan dalam pewayangan itu ternyata berasal dari Islam. Dala menjadi dalang. Tretekannya Pak Dalang itu adalah jumlah rakaat sholat 4, 3, 2. Kemudian apa itu namanya yang disampaikan dalam sesi-sesi jeda-jeda lakonnya itu, oh bumi gonjang-ganjing, oh idza zulzilatil ardu zilzalaha, seperti itu. Makanya itu yang perlu kita gali agar kearifan lokal yang ada di Nusantara ini tidak gampang hilang, tidak gampang musnah. Bung Karno pernah mengatakan, jas merah loh, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada juga yang ulama mengatakan jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Itu kita kolaborasikan pesannya Bung Karno kalau pesannya para kiai. Ya, seperti itu. Salah satu dalam pewayangan. Masih banyak lagi yang lain.